Oke, nah nih di Indonesia Detik ini kita ada topik yang seru banget yaitu kejutan mentan untuk peternak sapi perah Pasuruan. Oh kemarin Boyolali, Sekarang ini Pasuruan. Pasuruan gitu. Nah kita nggak berdua doang tapi kita ada narasumber kita nanti Mbak Mira dari Detik Jatim. Yes. Apakah sudah terhubungkah? Coba, oh udah Udah, terhubung. ini dia langsung Baik, saja. coba. Halo, selamat Hai. sore Mbak Mira. Halo, selamat sore Kak Pocut sama Kak Afif, apa kabar di studio? Baik, Kak Mira apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Karena kita bisa tersenyum ya hari ini karena ada kabar baik dari peternak teman-teman peternak Pasuruan ya. Iya. Tapi aku penasaran banget Mbak sebenarnya. Ini tuh latar belakang bagi-bagi susu ini tuh gimana sih kok bisa gitu? Terus siapa aja nih yang ikutan bagi-bagi nih sejauh ini? Oke, kalau kita flashback sedikit ya, kan waktu beberapa hari yang lalu begitu ya, kita sempat ngomongin soal ada peternak yang viral buang-buang susu tuh waktu itu. Betul. Jadi sebelum ramai aksi teatrikal yang dilakukan teman-teman peternak di Boyolali, sebelumnya ada teman-teman di Pasuruan yang sudah melakukan lebih dulu pembuangan susu ke sungai-sungai dan ke kolam-kolam gitu ya. Karena mereka merasa industri itu menolak susu hasil peternakan mereka tuh hampir 60%. Itu tuh sempat ramai juga di media sosial, terus kemudian pemerintah kemudian merespon hal ini dengan mengadakan pertemuan. Jadi mereka mempertemukan antara industri, peternak, perwakilan peternak juga ada pemerintah sebagai penengah gitu. Nah, setelah ada perdebatan dan ada kemudian mengapa kemudian industri menolak susu dari peternak lokal dan memilih impor, lalu peternak juga menyampaikan pandangannya. Kemudian adalah titik temu dari pertemuan tersebut yang pada intinya pemerintah akan mengeluarkan peraturan presiden yang mewajibkan industri untuk mengutamakan produksi susu sapi asal lokal dulu sebelum memilih impor gitu. Dan ada juga komitmen dari pemerintah supaya supaya teman-teman peternak lokal kita ini bisa meningkatkan kualitas susu sapinya. Nah, setelah pertemuan itu kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kemudian berjanji untuk mengunjungi langsung Pasuruan untuk menandatangani nota kesepahaman, lalu juga secara seremonial akan ada minum susu bersama 10.000 anak-anak di sekolah sekitar Pasuruan begitu. Dan itu tadi terjadi pagi tadi di Pasuruan. Jadi Mentan sendiri langsung menghadiri gerakan peningkatan produksi susu segar dalam negeri ini. Nah, kehadiran dia di sini untuk menegaskan bahwa untuk meningkatkan susu sapi dalam negeri ini dibutuhkan kebersamaan baik dari peternak, juga industri, juga koperasi setempat, dan juga ada peran pemerintah di situ. Nah, simbol minum susu bersama ini dihadiri juga sama ribuan anak sekolah situ, lalu perwakilan peternak sapi perah dan juga pelaku industri pengolahan susu dan di situ. Gerakan ini menurut Mentan juga sebagai simbol perdamaian sektor susu di Indonesia. Jadi kalau kata Mentan, pemerintah itu sekarang fokusnya adalah menjaga yang kecil dan melindungi yang besar, seperti itu. Jadi Mentan berharap tidak ada lagi susu yang dibuang-buang, karena kan kemarin juga kita lihatnya sedih banget ya, Kak Pocut. Waktu itu kok kayaknya sama Kak Pocut deh ngomongin yang pertama itu. Ya kan, kita sedih banget tuh lihat susu yang dibuang-buang itu, sementara kita tahu susu kan sangat nilai gizinya tinggi sekali gitu. Jadi Mentan juga berharap demikian, jangan sampai ada lagi susu yang dibuang sia-sia gitu. Susu itu harusnya dipergunakan semaksimal mungkin supaya gizinya bisa terserap anak-anak kita, supaya anak-anak kita tumbuh lebih pintar, lebih tinggi untuk Indonesia emas pastinya gitu, Kak. Mantap. Kemudian untuk soal isu serapan hasil produksi susu dari peternak sapi perah di Pasuruan bagaimana nih, Mbak Mira, update-nya? Nah, dalam acara yang sama itu juga ditandatangani nota kesepahaman yang pada intinya menjamin penyerapan susu segar dari peternak lokal. Nah, di samping itu juga nanti akan ada pendampingan dari pemerintah untuk peningkatan kualitas susu sapi lokal. Jadi kalau boleh cerita sedikit ya, kemarin itu ada tanggapan dari industri bahwa kualitas susu lokal kita atau peternak lokal kita itu memang tidak memenuhi standar mereka gitu, atau lebih rendah dari kualitas susu sapi impor. Padahal kalau menurut peternak sendiri yang berhasil kami wawancarai, itu memang kalau industri susu kita itu memang kualitasnya tuh di angka 12,5 sampai 12,8. Sementara itu tuh sendiri sebenarnya sudah melewati standar kualitas nasional Indonesia di angka 11,5. Tapi kan memang
standar ini tuh masih kalah dengan susu impor yang kualitasnya di angka 13, sekian gitulah katanya. Ini perbedaan ini bisa dihasilkan karena memang sapi yang menghasilkan susunya beda jenis gitu loh Kak. Istilahnya tadi kalau bisa baca di berita kayak KW1-nya lah dari sapi-sapi impor yang banyak kita impor dari Australia sama New Zealand gitu waktu itu. Nah, jadi kalau kata Mentan ada 2 MOU nih, ada 2 poin MOU yang disepakati waktu itu. Yang pertama, industri diwajibkan untuk menerima semua kualitas susu sapi selama masih aman untuk konsumsi. Yang kedua, peternak diwajibkan untuk meningkatkan dan menjaga kualitas susu sapi mereka agar tidak terbuang sia-sia sama bisa terserap industri gitu. Dan ternyata ini gue juga baru tahu ternyata ini pemerintah gue bukan di situs Pasuruan Kaplut.id ya. Sapi perah itu ternyata ikonnya Pasuruan ya Mbak Mira ya? Iya betul. Ada 3 monumen sapi gitu lah. Oke. Berarti memang sebagai mata pencarian utama di sana juga kalau begitu ya Mbak? Iya banyak juga, hampir berapa persen aku nggak tahu ya secara persentase berapa, tapi cukup banyak sapi perah di sana dan penghasil susu di sana. Makanya waktu itu kan yang pertama kali teriak soal kesulitan untuk menjual susu sapi, hasil susu sapi ini kan para teman-teman peternak di Pasuruan kan. Baru setelah itu beberapa hari kemudian kita lihat aksi teatrikal yang dilakukan teman-teman di Boyolali Jawa Tengah yang menyuarakan keresahan yang sama begitu loh. Baru kan habis itu kemudian ada langkah-langkah strategis dari pemerintah gitu Kak Afif. I see. Tapi berarti sebenarnya Indonesia ini banyak loh peternak-peternak sapi gitu. Sebenarnya banyak kan. Cuman mungkin nggak terdengar aja gitu kan, karena kita mikirnya impor gitu kan. Ya kan, tapi sayang banget ya, gimana ya salah satu cara supaya bisa itu apa ya? Iya Mbak Mira, apakah ada omongan gitu kan dari Mentan juga soal kualitas? Tadi kan sempat dijelasin apa kualitas kita kayak KW1-nya susu impor gitu. Apakah emang kedepannya nanti ya mungkin aja ada investor datang ke sana gitu untuk bisa mengolah susunya untuk lebih kualitas lebih bagus lagi begitu? Iya, biar peternakan kita juga bisa kayak diindustrialisasi ya. Itu ide yang bagus banget sih Kak Afis. Misalnya ada investor-investor nih yang lagi dengar, mungkin bisa lihat kalau ada potensi loh di kita. Cukup banyak peternak-peternak kita yang masih sangat potensial untuk diindustrikan gitu, supaya menjaga juga produknya dari hulu ke hilir gitu. Nah memang tadi kembali lagi bahwa pemerintah juga tidak tinggal diam dengan keluhan industri, di mana yang mengeluhkan bahwa kualitas susu kita yang dihasilkan oleh sapi-sapi kita ini memang masih kalah dibanding impor gitu. Makanya kemudian akan ada pelatihan-pelatihan dan juga ada pembinaan-pembinaan yang komprehensif. Jadi tidak cuma karena kasus ini aja terus kemudian dibina sekarang itu, kedepannya akan ada pembinaan secara simultan gitu terus-menerus supaya tidak terjadi aksi buang-buang susu lagi ini. Mendingan susunya kita minum ya Kak Pojok sama Kak Afif. Bener. Sayang banget soalnya. Atau enggak jadi menu makan bergizi gratis? Bisa tuh, ya kan? Satu komponennya adalah susu, bener banget. Bener. Nah kalau misalkan kapan peta jalan tuh dapat dilaksanakan nih Kak Mira sejauh ini? Roadmap-nya. Oke, nah kalau tadi dari hasil doorstop teman-teman kami di lapangan, Mentan tuh belum menyebutkan secara pasti tanggal Perpres Industri Wajib Serap Susu Sapi Peternak Lokal ini terbit, tapi dia bilang pihaknya sedang menggodok dan sedang menyerahkan berkasnya ini ke Mensesnek dan akan segera ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat gitu. Makanya kita tunggu ya ada regulasi yang kemudian bisa mengesahkan ide-ide yang sangat bagus dan mendukung peternak lokal kita ini supaya tidak terjadi lagi aksi buang-buang susu yang sayang banget ya guys. Bener-bener sayang banget. Ya kan, bisa dijual dikasih rasa-rasa. Pakai mandi, kayak banyak harusnya kamu pakai mandi. Iya kan? Tapi itu mandi susu. Mandi susu, beneran ya? Mandi susu. Biar kamu kayak artis-artis Korea gitu loh Kak Pocut ya guys. Mandi susu. Kayak Kim Jong Un tuh Pocut, pas banget. Itu beda ya? Mohon maaf. Korea juga. Itu betul Korea. Namun apakah iya? Nggak usah ya gitu kan. Iya, tapi banyak loh bisa dijadiin sabun juga loh susu ya kan. Kalau kemarin kata Mas Rofik Detik Jateng jadi yogurt bisa, jadi keju bisa. Iya, makanan bisa, yang lain juga bisa. Bahan-bahannya dari susu gitu. Kalau cewek-cewek kan banyak tuh, scrub, lotion, ya aku pun kan. pakai. Masker. Anda pakai ya. Masker, betul, masker susu bisa. Kan biar cerah katanya mukanya kalau misalkan pakai masker susu. Berarti kalau begitu juga Mbak Mira di sana di Pasuruan berarti kondisi sekarang udah aman, udah baik-baik aja berarti begitu ya Mbak ya, udah tidak ada ya
protes-protes lagi begitu. Maksudnya sudah win-win solution lah begitu ya. Betul, karena kemarin peternak yang sempat memviralkan ini ke kami kan langsung diundang ke sama Pak Mentan ya. Jadi mereka sempat ketemu waktu itu sama industri juga di Kementerian Pertanian. Dan walaupun waktu itu pertemuannya tertutup ya, tapi kami dikasih tahu kalau kemudian Pak Mentan itu menyediakan istilahnya win-win solution lah untuk mereka gitu. Jadi dari apa yang mereka minta, misalnya 1 komitmen, Pak Mentan kemudian mengabulkan lebih dari 10 komitmen gitu loh istilahnya. Jadi dalam tanda kutip keresahan mereka ini dijawab cepat oleh pemerintah dan kemudian para teman-teman peternak ini mengapresiasi langkah tersebut gitu sih Kak Afif. I see. Suka deh kalau misalkan pemerintah kita satset gitu kan. Gercep. Karena kan emang harus satset gitu kan. Daripada nanti heboh-heboh duluan ya kan. Makin panjang tuh mendingan makin viral ya kan. Mendingan satset langsung dikelarin win-win ya kan. Enak kalau kayak gini kan kekeluargaan ya Kamira ya. I see. Baik. Oke kalau gitu makasih banyak ya Kamira. Makasih banyak informasinya. Coach sama Kak Afif. Sehat selalu, salam untuk tim Detik Jatim. Ya, thank you, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.